Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hamulia. Saya akan membawakan kultum dengan materi belajar mensyukuri hal-hal kecil dalam kehidupan. Mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga saat ini, menikmati berbagai nikmat yang tak terhitung banyaknya. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita banyak hal, termasuk bagaimana seharusnya kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita merasa bahwa kebahagiaan itu hanya bisa didapat dari hal-hal yang besar dalam hidup, seperti keberhasilan karir, mencapai impian, atau mendapatkan hadiah yang besar. Padahal kebahagiaan itu datang dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan atau kita sering anggap biasa. Hal-hal kecil inilah yang menjadi pintu kita untuk merasakan bersyukur yang lebih dalam. Apa sih syukur itu? Syukur secara bahasa yang sederhana berarti mengakui dan menghargai segala nikmat yang Allah berikan, baik yang besar maupun yang kecil. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmatku kepadamu." Surat Ibrahim ayat 7. Syukur bukan hanya ucapan di lisan, tetapi juga perasaan yang tumbuh di hati dan tindakan nyata yang mencerminkan rasa terima kasih kepada Allah. Syukur itu mengalir dalam hidup kita lewat cara kita memperlakukan nikmat-nikmat yang diberikannya, melalui pemanfaatan yang baik atas apa yang Allah berikan atau Allah karuniakan. Apa saja sih nikmat-nikmat? Nikmat-nikmat kecil yang sering kita abaikan? Yang pertama, bangun pagi. Setiap hari kita bangun tidur, ini mungkin hal yang terlihat biasa. Tetapi, apakah kita pernah menyadari betapa besar nikmatnya bisa bangun pagi dengan sehat? Ada orang yang bangun tidur dan tidak pernah bangun lagi. Bangun pagi dengan selamat adalah anugerah yang patut disyukuri. Setiap kali kita membuka mata, ingatlah kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bernafas dan menjalani hari baru. Yang kedua, kesehatan. Bagian sehatnya tubuh kita adalah nikmat yang sering terlupakan. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa beraktivitas dengan maksimal. Kita bisa berjalan, berlari, ataupun bekerja, dan melakukan kegiatan-kegiatan dengan tubuh yang sehat. Banyak orang di luar sana yang berjuang melawan penyakit, sementara kita yang sehat sering kali tidak menyadari betapa berharganya tubuh yang sempurna ini untuk dijaga. Menjaga tubuh adalah bentuk syukur yang nyata. Alhamdulillah. Mungkin ini ucapan yang bisa ditiru, yaitu Alhamdulillah, saya sehat hari ini. Saya akan menjaga tubuh ini agar tetap sehat. Selanjutnya, yang ketiga, makanan. Ketika kita makan, apakah kita pernah merasa bersyukur atas setiap suapan yang masuk ke tubuh kita? Kita seringkali makan tanpa berpikir panjang, namun ada banyak orang yang kesulitan mendapatkan makanan setiap harinya. Bahkan ada yang juga bekerja keras untuk mendapatkan hanya untuk sesuap nasi. Setiap kali makan, ingatlah bahwa tidak semua orang bisa menikmati makanan ini. Oleh karena itu, bersyukurlah karena Allah memberikan kita kelimpahan rezeki, walaupun mungkin kadang jumlah yang sangat tidak besar. Yang keempat adalah keluarga. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas harian dan tidak memberi perhatian penuh kepada keluarga kita, padahal keluarga adalah nikmat yang luar biasa. Mereka adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, seperti suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Mereka adalah anugerah yang Allah berikan untuk kita. Maka setiap kali kita melihat keluarga kita, ingatlah bahwa
mereka adalah pemberian luar biasa dari Allah. Jadikanlah waktu bersama mereka sebagai bentuk bersyukur dengan menghargai dan menyayangi mereka. Yang kelima, waktu. Waktu adalah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah. Setiap hari kita diberi 24 jam, namun seringkali tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik. Waktu adalah modal hidup yang tidak kita bisa beli dengan uang. Jika kita bersyukur waktu yang Allah berikan, maka kita akan lebih bijak dalam menggunakannya untuk sehari-hari dalam hal yang bermanfaat. Selanjutnya yang keenam, kemudahan beribadah. Betapa sering kita merasa malas untuk beribadah seperti doa, sholat, dan membaca Al-Quran. Padahal kemudahan itu untuk beribadah adalah nikmat yang besar yang tidak semua orang bisa rasakan. Banyak orang yang ingin sholat tetapi berkendala, banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi sulit melakukannya. Bersyukurlah karena Allah memberikan kita kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk beribadah. Selanjutnya, mengapa sih kita harus bersyukur? Yang pertama, meningkatkan kebahagiaan. Orang yang pandai bersyukur cenderung merasa lebih bahagia. Mereka tidak fokus pada kekurangannya, tetapi justru lebih fokus pada apa yang telah mereka miliki. Yang kedua, datangnya keberkahan. Allah menjanjikan bahwa kita bersyukur, Dia akan menikmatinya. Syukur membuka pintu keberkahan dalam hidup kita dalam hal rezeki, kesehatan, waktu, maupun hubungan sosial. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup bahwa ketika ada tantangan. Yang ketiga, menghindari keluhan dan iri. Orang yang bersyukur tidak mudah iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mereka lebih fokus pada apa yang mereka miliki dan berusaha mensyukurinya. Hal ini membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, dan tidak mudah berpengaruh dengan kehidupan lainnya. Ada beberapa praktik syukur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 4. Yang pertama, memulailah dengan ucapan syukur. Setiap pagi ketika bangun, ucapkan Alhamdulillah dengan tulus. Setiap kali kita makan, berdoalah dan ucapkan syukur. Bahkan ketika ada hal-hal kecil yang menyenangkan dalam hidup, jangan lupa untuk bersyukur. Yang kedua, jaga kesehatan. Syukur tidak hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan. Jaga kesehatan tubuh kita dengan makanan yang sehat, berolahraga, dan tidur cukup. Ini adalah cara kita menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat tubuh kita yang sehat. Yang ketiga, berbagi dengan sesama. Salah satu cara menunjukkan rasa syukur adalah dengan cara berbagi dengan orang lain. Jika kita memiliki lebih, berikanlah sebagian untuk mereka yang membutuhkan. Rezeki yang kita miliki bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Yang keempat, berikan waktu untuk keluarga. Luangkan waktu untuk keluarga. Mereka adalah anugerah yang perlu kita jaga dan hargai. Setiap detiknya yang kita habiskan bersama keluarga dalam bentuk syukur kita kepada Allah.